Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semangat pagi pastinya. Kembali bersama podcast kami di FPRB Forum Pengurangan Resiko Bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bersama saya Ibtisam Limazada yang pastinya harus kenalan dulu ya. Dan yang paling spesial sekali pada hari ini kita akan membawa wajah-wajah baru. Baru lihat? Oh enggak dong. Jadi benar-benar yang baru nih teman-teman ya. Jadi teman-teman FPRB juga akan membawa narasumber yang akan datang pada hari ini, namun sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh lah ya sayang-sayangan. Oke, langsung saja kita pada narasumber ketiga kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Silakan perkenalan dulu Bapak yang sebelah sini ya, silakan. Iya, terima kasih Mbak seadanya. Kami dari TMC, saya atas nama Samadi, Ya, okay. Selaku ketua dari TMC sendiri yang berlokasi Taden Camplong. Oke, ya next bisa kenalan dulu. Ya, nama saya Muhammad Sodik, ya biasa disebut dengan Celot lah kalau. Itu apa tuh? Kayaknya ada nama ya, spesial ya? Karena berada di lumpur terus gitu. Okay. Ya, baik ya begitu. Ya. Nah, saya di sini sebagai anggota dari TMC seperti itu. Oke, bisa lanjut ke anggota selanjutnya? Nama saya Abdul Rozak Fahdi. Saya biasa dipanggil Rozak. Ya. Sama saya sebagai anggota di TMC. Oke, ada nggak ini panggilan hebatnya gitu? Kalau tadi kan ini celot gitu ya, atau kalau kita tahu nih bahasa Indonesianya yaitu lumpur, yang mana nantinya Kak Rozak sendiri ya, Kak Sodik. Iya. Jadi benar-benar yang bekerjanya itu di lumpur gitu, tapi nantinya kita akan benar-benar kupas secara luas. Nah, kalau Kak Rozak itu ada nggak nama lainnya mungkin? Ada dua panggilannya. Oh, ada dua, oke. Banyak banget ya, ini sayang atau gimana? Enggak. Oh, enggak ya, oke. Yang pertama itu biasanya dipanggil Celot. Oh, juga, oke. Ada juga yang manggil Pulang. Oh, oke. Padahal seger banget loh ya. Tapi kita memang, oke. Ya itu karena kalau Pulang itu karena sering ngangkat di waktu panas-panasnya. Oke, tapi kalau nggak hitam, mungkin kalau pulang, kalau bahasa Indonesia hitam ya, nggak manis gitu ya, nggak hebat gitu. Jadi benar-benar itu nggak suatu kekurangan, namun adalah kelebihan gitu teman-teman ya. Oke, jadi ketiga narasumber kita tadi sudah berkenalan, sudah memperkenalkan diri untuk dapatnya kita mengetahui, oh ini loh narasumber yang akan datang pada hari ini. Nah, CV yang akan saya bacakan di sini ada Ketua TMC sendiri, yakni Tadan Mangrove Conservation, ada Kak Samadi dari Jalan Raya Taden, Desa Taden, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, yang mana beliau adalah aktivitasnya yakni terkait dengan mangrove sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, namun jangan lupa harapan beliau yakni bagaimana nantinya mangrove bisa dikembangkan secara luas, bukan hanya di Tadan sendiri, namun harusnya di Kabupaten Sampang hingga nantinya ke pelosok-pelosok lainnya. Nah, harapannya juga mengapa kita mengundang gitu ya dari FPRB sendiri, Forum Pengurangan Resiko Bencana, untuk dapatnya menjadi wadah seperti itu. Nah, terus isu yang akan kita bawa pada hari ini yakni aktivitasnya. Nah, yang terkait dengan isu kebencanaan, nah juga dari kemanusiaan seperti itu. Nah, namun sebelum kita langsung lanjut pada inti, kita perlu nih bertanya terlebih dahulu. Ini apa sih alasannya dibuat mangrove? Enggak apa ya? Kok bisa ya kepikiran ke sana gitu ya membuat mangrove? Langsung saja kepada Kak Samadi selaku ketua dari TMC-nya. Apa nih Kak latar belakang ataupun alasannya membuat Tadan Mangrove Conservation? Silahkan. Oh iya Mbak, ini karena kita tertarik sih sebenarnya dari lokasi-lokasi lain di Kabupaten Sampang, terutamanya di Marparan gitu. Okay. Terutama di Marparan kita tertarik, dan juga kita melihat waktu pertama kita melihat di desa kami itu sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Cuman kita perlu merestorasi dulu atau menata dulu keadaan ini, keadaan mangrove-nya seperti apa. Juga itu pertama kita melihat itu kita melakukan melihat kerusakan lingkungan yang bermula dari itu sampah, ya. Iya. Dari Pertama banyaknya itu kan sampah. Sampah. Ya.
dari sampah terus Makanya lanjut ke dari itu kita untuk berkomitmen sama teman-teman mengumpulkan ini teman-teman yang ada di daerah sana, Iya. di lokal lah, itu warga lokal sana, ya kita ini berkomitmen untuk memotivasi ini, membersihkan dan menata mangrove-nya, Oh, oke. sehingga nantinya kita dapat memunculkan sebuah edukasi dan wisata pada masyarakat. Oke, pada saat itu kan sekarang sudah ada Gonta juga nih ya Kak Iya. sama dia. Saya panggil Kak ya, karena masih terlihat Siap, muda siap. sekali ya di sini ya teman-teman ya. Jadi benar-benar udah muda, jadi kita panggilnya Kak aja. Nah, Kak Samadi, setelah membuat ataupun ada alasan bermula dari banyaknya sampah seperti itu. Iya. Nah, merekrut anggotanya pula seperti apa? Apakah mereka langsung mau atau masih ada hal lainnya? Oh iya, ya karena kita gini loh, Pak. Awalnya kita merekrut teman-teman itu sebenarnya bermula dari Kesadaran. berangkatnya kita itu dari kesadaran diri. Oke. Di sana ada Karang Taruna, ya sekaligus saya juga ketuanya gitu. Oh, jadi oke. nyambung. nyambung Oh, gitu iya, loh. iya, baik. Untuk teman-teman pemuda di sana kita ajak untuk untuk mangrove. Selain kita ada kegiatan Karang Taruna rutin, jadi kita buat kelompok seperti itu. Tapi beda ya pastinya, bukan Oh, beda. ini proker Karang Taruna, namun beda dari Karang Taruna Oh, sendiri. beda, Oke, beda. Ya, baik. Nih. Beda, Pak. Oh, iya. Jadi kita ini membentuknya kita kasih penjelasan kepada teman-teman selaku anggota Karang Taruna dan juga ada dari luar gitu. Bahwasanya pentingnya mangrove gitu. Oh, oke. Pentingnya mangrove kita sebagai warga pesisir, warga Tapten itu kan masuk pesisir. Pak. Iya, iya, oke. Masuk pesisir. Jadi kita sebagai warga pesisir itu kita butuh bahwasanya mangrove ini kita butuh. Oke. Sangat luar biasa sekali Ini loh manfaatnya gitu Iya, ya. manfaatnya untuk kita itu sangat luar biasa. Bahkan salah satunya manfaat dari mangrove ya ekosistemnya, Pak. Oke, sudah terasa juga Iya, gitu ya. sebagai warga pesisir gitu. Oke, baik ya. Nah, lanjut kepada Kak Sodik ya selaku Ya. anggotanya nih, juga Kak Rozak mungkin satu-satu dulu. Nah, kalau Kak Sodik sendiri nih, ketika tadinya direkrut, apa yang ada di benak Kak Sodik sendiri? Apa memang sudah langsung sadar atau memang harus perlu direnungi bahwasannya ini loh manfaat mangrove sebenarnya? Oh iya, terima kasih. Pada awalnya itu saya sudah tersentuh ya pada mangrove ini, karena apa ya, dilihat dari yang terdahulu mangrove itu banyak, cuman lama kelamaan jadi berkurang, banyaknya orang gali pasir, terus ada yang juga biasanya kan orang kan di sana itu kan ngambil rumput itu kalau musim-musim kemarau itu kan nggak ada rumput di sana. Oh iya, Biasanya kan kalau orang-orang di sana itu ngambilnya di mangrove itu buat dijadikan pakan untuk ternak mereka. Jadinya ketika Samadi mengajak saya untuk kita buat seperti ini, buat kesadaran untuk kita sendiri dan untuk masyarakat sekitar bahwa pentingnya mangrove itu sangat luar biasa. Oke. Yang pertama dari manfaatnya ya, kita bisa lihat dari sekarang, kalau dulu jalan itu tidak ada yang terkikis karena karena terhalang oleh mangrove-nya. Tadi ya. Iya, jadi gelombang dari laut itu agak berkurang, jadinya ke tepi-tepi jalan itu tidak terkikis. Dan sekarang banyak, karena tidak adanya pohon mangrove itu banyak yang terkikis sehingga merambat ke jalan gitu, longsor gitu. Nah, di situ saya mulai sadar, wah ini loh gitu ya, iya, manfaatnya gitu. Oke. Inilah saatnya saya unjuk gigi gitu. Iya, oke. Kalau Seperti bukan itu. kita siapa lagi, kalau bukan Iya. sekarang kapan lagi Kapan gitu kan? lagi gitu. Karena saya pribadi kan penduduk lokal seperti Iya. itu. Karena saya juga
apa ya, istilahnya itu saya pernah lewat di jalan itu, terus ketika ada Jatuh. longsor kan kita sendiri yang Oke, celaka gitu. jadi memang salah satu bukan hanya bermulanya dari pembuangan sampah tadi kalau Iya, Kak Samadi ucapkan, sekarang dari Kak Sodik sendiri merasa gitu ya, merasa ini loh, ketika kita tidak segera membudidayakan apa yang ada seperti itu. Nah, sehingga toh juga manfaatnya kita sendiri yang rasakan Yang gitu ya rasakan. Kak Sodik ya. Oke. Mungkin kita belum ya masih belum ya merasakan. Mungkin anak cucu kita Nantinya Iya. gitu ya. Oke. Kita mikir panjangnya. Iya, baik. Oke, transisi pada Kak Rozak nih, Kak Rozak ya. Nah, namun ketika tadinya sudah diterima sebagai anggota ataupun sudah oke, kita punya nih kesadaran untuk dapatnya membudidayakan mangrove sendiri, gitu ya, penanamannya dan lain-lain. Nah, Kak Rozak sendiri nih, sekarang udah ada berapa anggota nih di TMC sendiri? Untuk untuk anggota itu sudah ada 9. Oh, ada 9. Oke. Memang diorbitkan ke Wali Songo. Oh, oke. Itu maksudnya gimana tuh diorbitkan ke Wali Songo itu? Maksudnya dalam penyebarannya, Oh, dalam oke. penyebarannya, sehingga ke masyarakat itu masyarakat bisa memahami agar mudah kalau di sisi dari Wali Songonya. Oke. Baik. Nah, kalau dari anggotanya juga nih, Kak Rozak ya. Dari 9 itu apakah aktif semua untuk saat ini? Ya, alhamdulillah terkait anggota itu memang anggota yang dipimpin oleh Kak Samadi itu aktif semua. Oke. Dalam artian untuk konservasi mangrove itu dalam ketika ada sebuah panggilan, ayo kita nanam, alhamdulillah semuanya berangkat. Oke, jadi benar-benar bukan hanya kesadaran diri tadinya, tapi memang benar-benar gimana kita juga harus tahu gitu ya manfaat dari mangrove sendiri sehingga ada nih bangunan dari kita sendiri gitu ya. Kita langsung lanjut pada ketua kembali gitu ya. Kalau kata orang itu udah suhunya gitu ya, udah tahu nih, udah tahu semuanya gitu. Nah, kalau kita bicara isu gitu ya, Kak Samadia, terus isu what are human threats dari mangrove sendiri. Nah, apakah semua masyarakat di sana maupun nantinya di luar dari Tadan sendiri itu sudah mengetahui bahwasannya ini loh manfaat mangrove bukan hanya mengkikis ataupun yang lainnya? Iya, gini loh Mbak. Rata-rata masyarakat di sana itu masih belum tahu. Cuman ada sedikit membantunya ke kita. Oh, oke. Iya, ada sedikit membantunya karena kenapa? Di sana kalau cari apa namanya? Bahasanya itu tritip ya, apa namanya? Apa itu? Tiram. Tiram. Oh, tiram. Oke. Iya, tritip itu. Oke. Biasanya itu yang ada di mangrove sendiri itu kan dipangkas. Oh, Yang oke, nempel-nempel oke. itu kan dipangkas. Itu ada manfaatnya ke kita. Cuman ya ada anunya Sisi juga, ada negatifnya sisi juga. negatifnya juga ke kita karena kadang orang-orang untuk pangkas itu kena akarnya, Langsung jadi tebas mati semuanya gitu gitu. loh. Oh, jadi memang harus ada caranya juga Iya, ya. Oke. makanya untuk kita ini untuk mengedukasi masyarakat supaya ngambilnya benar dan tidak merusak lingkungan, tidak merusak ini pohon-pohon mangrove-nya gitu. Oke, oke. Tritip ini kan berpengaruh besar sama pertumbuhan mangrove itu sendiri. Karena apa? Oke. Seperti hama lah kalau bila dibilang. Oke. Hamanya Iya, mangrove, iya. tritip itu. Oke, berarti mengganggu itu gitu. Iya, Iya. pertumbuhannya mangrove Lambat. itu sendiri. Karena apa ya? Ya namanya juga hama. Dengan adanya masyarakat, kalau misalkan mereka ingin ke laut, misalnya tidak ada lauk untuk yang dimakan, bisa ngambil di tritip itu asalkan caranya benar. Jangan langsung ditebas sama pohonnya Oke, seperti oke. itu. Sebelum saya nanya lebih jauh tritip nih atau tiram nih ya, Iya. Pak ya. Apakah memang saat membentuk pertama kali TMC ini gimana keadaan Camplong pada saat itu? Ataupun pada pantainya itu, apa memang sudah bagus tertanam mangrove atau memang harus ada pengalokasian kembali? Oh iya gini loh Pak. Sebelum ini terbentuknya sesudah terbentuknya ini kita melihat lokasi kita itu sebenarnya sudah bagus dari dulu, sebenarnya sudah Oh, bagus oke, karena banyak ini orang-orang orang-orang cengil apa nama tuh orang Oke, itu. orang kurang kerjaan Iya, sebenarnya orang seperti itu ya. kerjaan itu. Gabut, Kadang, orang ya gabut. gabut ya. Sehingga itu mangrove-nya dirusak. Makanya kita membentuk ini
untuk menyelamatkan sisa yang ada sebenarnya. Oke. Iya, karena banyak yang daerah ini, daerah Taten ke timur ini sudah kalau dikatakan persen itu hampir sisa 10%-an lah itu sampai ini di Kecamatan Camplong gitu loh. Makanya untuk ini kita eman-eman kalau sisa yang ini dari Taten ke barat ini eman-eman kalau sudah seperti yang yang timurnya gitu saya. Jadi ini jarang loh kita dapat lokasi yang lokasinya itu di jalan nasional. Nggak ada. Di Madura ini saya masih belum Jalan pernah nasional lihat. itu seperti apa? Iya, jalan nasional ini seperti jalan-jalan ini loh. Jalan raya ini kan jalan nasional ini. Oke, jalan besar gitu Iya, ya. jalan besar. Oke. Jadi di Madura ini masih belum pernah lihat yang mangrove-nya pas di depan jalan itu enggak ada. Oke. Berarti ini udah Iya, bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya. Makanya pengennya kita itu ke depan ini dijadikan konservasi gitu loh. Oke, iya. Dijadikan edukasi pendidikan gitu loh, Mbak. Oke, iya. Paham. Oke. Jadi penjelasan tadi dari Kak Samadi itu ayolah dari masyarakat pula ini loh sudah ada sangat bagus gitu ya mulai dari tempatnya atau juga kita bisa langsung melanjutkan bagaimana nantinya lebih baik lagi pastinya. Nah, dari Kak Rozak juga nih pada saat melihat dan merekrutnya tadi di anggota itu pertama kali melihat Camplong bagaimana saat pertama kali pembentukan. Jadi kan tidak mungkin langsung bagus seperti itu pada saat terbentuknya TMC ini. Sebenarnya kan berbicara itu kan berarti berbicara niat awal lah kita masuk. Dalam artian untuk wilayah yang disebutkan oleh Kak Samadi itu sebenarnya kan itu berada di depan jalan rumah saya, anggap gang depan. Jadi di depan gang rumah saya itu memang hampir sekali tidak ada pohon mangrove-nya. Akibat pasir yang dikeruk oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga memang perubahan yang dilakukan oleh TMC itu memang harus ditampakkan di penanamannya. Terkait lokasi TMC itu kan sekarang sudah teratur penanamannya. Dalam artian pertumbuhan yang dari bibit itu yang sudah itu dijaga. Anggap kan tadi juga disinggung bahwasanya kalau mangrove itu hamanya ya tritip tadi atau tiram tadi. Tiram. Jadi memang sangat menghambat tritip itu terkait pertumbuhan mangrove-nya. Terus juga ada sampah plastik itu juga menghambat. Biasanya kalau sampah plastik itu sampai bahasa Indonesia alek-kelek itu. Sudah bertumpuk gitu ya. Iya, sampai itu seperti itu, melilit. Nah, sampai melilit seperti ular itu. Oke. Jadi kita kewalahan di sana juga karena kalau kita nebang dari daunnya juga keikut eman karena ini merupakan sebuah proses kita lama untuk menunggu agar daun itu tumbuh nih. Karena berbicara mangrove yang ditanam itu kan bibitnya. Bukan berbentuk propagul yang sudah ada akarnya itu enggak. Tahu dari bibitnya kita tancap satu-satu gitu. Enggak mudah gitu ya, bukan langsung tumbuh aja gitu ya. Enggak langsung. Jadi hati itu ketika melihat sampah di pinggir jalan terus ya Allah, ayo pele seperti itu. Oke. Siap. Jadi masyarakat Sampang gitu khususnya ya, nantinya juga harus tahu nih ya, jangan sampai gitu. Terasa sekali ketika nanti sampahnya sampai alek-kelek tadi ya. Yang Madura ini pasti tahu sebenarnya alek-kelek ini apa, ini pasti tahu sih sebenarnya, langsung nyampe, langsung ngena alek-kelek gitu kan ya. Atau melilit gitu di tanamannya gitu. Ayolah gitu dari sekarang gitu. Kapan lagi gitu kalau bukan dari sekarang, dan memang sangat bagus manfaatnya gitu. Nah, dari Kak Sodik sendiri nih melihat tadi bagaimana pengaruh ya secara dari anggota TMC juga, mulai dari sampah yang tadi melilit maupun dari tiram sendiri, atau ada lagi kerusakan lainnya dari yang menyebabkan mangrove itu rusak? Ya sebenarnya dari tadi sudah dijelaskan ya, cuman dari awal dari tahun 2016 ya, tahun 2016 kita melihat kerusakan mangrove yang ada di desa kami itu sangat fatal sekali. Sangat fatal. Nah, di situ kita
disitulah kita mulai bergerak di tahun 2017 itu, bergerak untuk menjaga lingkungan lah. Yang pertama kita belajarnya otodidak sih. Otodidak. Kita belajar untuk menanam, kita ambil lah propagulnya diambil, terus kita taruh di polybag itu, ditanam. Kalau misalkan nanti ada daunnya 1 atau 2 pucuk, itu kita tanam lagi ke lingkungan yang lowong seperti itu. Dan juga mengingat tadi abrasi ya. Itulah kesadaran yang paling penting bagi saya. Oke. Jadi kalau saya sendiri nih sekarang pertanyaan yang benar-benar dari masyarakat sendiri ya. Kayak kalau saya lewat sana tuh pasti nanti gini, mangrove itu adalah tanaman yang mana untuk sampah malah, seperti itu. Pikirannya mereka seperti itu, atau masyarakat yang mungkin awam gitu ya. Jadi itu biar sampahnya nggak ke pantai, jadi nanti nyangkutnya ke mangrove itu, apa benar itu seperti itu? Kalau rusak sih kalau dibuang sembarangan seperti itu. Karena ya seperti tadi, ya itu jadi penyebab kerusakan juga. Kenapa? Karena yang tadi itu sampah-sampah yang dibuang nanti jadi terlilit, jadi menghambat untuk pertumbuhannya gitu. Jadi nggak benar ya sebenarnya kita buang sampah aja nggak apa-apa gitu. Kadang mungkin bahasanya seperti itu ya. Bisa. Ada mangrove tuh. Nah jadi nanti itu bertumpuknya di sana gitu malah. Oke. Ya masyarakat masih belum tahu sih, Mbak. Iya. Masih belum tahu karena ya tugas kita sebenarnya tugas kita untuk menyadarkan ini masyarakat gitu loh. Untuk soalnya kalau kita mencegah masyarakat itu belum tentu bisa. Cuman kalau kita ngasih edukasi dan ngasih pengertian ke masyarakat, insya Allah kan gitu. Untuk mencegah masyarakat jangan membuang ke laut itu, kita tentunya kita anggota sedikit, masyarakatnya seperti itu kan gitu. Meskipun di bannerin gitu ya, buang sampah di sini tidak boleh gitu ya. Bahkan dari pemerintah pun sudah mewanti-wanti, Pak. Jadi di pinggir-pinggir bibir pantai itu sudah dikasih plang. Ya, plang aturan gitu loh. Jangan buang sampah dan sebagainya, dan penggalian pasir itu. Karena menurut saya People of 62 ini malah perintah itu, larangan itu adalah perintah gitu kan ya. Benar nggak sih kayak gitu? Oke, benar ya. Nah, kita bicara lagi pada inti nih Pak ya. Kalau tadi kita sudah mengeluh nih bagaimana nanti manfaatnya, bagaimana salah satu penyebab dari kerusakan mangrove. Nah sekarang nih bagaimana pula cara TMC ini menyadarkan masyarakat? Adakah nih kiat-kiat yang bagus gitu sehingga nantinya ngena pada masyarakat? Gini, kalau kita gini loh Pak, yang pernah kita lakukan selama ini di TMC itu ya kita mengajak masyarakat untuk merawatnya, sehingga masyarakat tumbuh kesadaran di mangrove gitu. Bahwasanya pentingnya mangrove itu seperti apa. Jadi kita waktu mengadakan kegiatan itu kita mengajak masyarakat lokal. Selain kita mengajak relawan-relawan dan organisasi lain, kita mengajak masyarakat lokal. Sehingga tahu memang adanya kita itu untuk merawat mangrove dan mengamankan ini warga pesisir sebenarnya gitu loh. Karena, perlu nggak sih dikumpulkan dulu masyarakat terus diadakan penyuluhan atau bagaimana? Sebaiknya perlu, cuman selama ini kita masih belum ke sana. Hanya mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar di pinggir-pinggir saja, karena rata-rata yang buang sampah itu loh, Mbak. Buang sampah itu bukan hanya warga pesisir. Kadang orang jalan itu bawa sampah di langsung. Benar.
gitu. Langsung dilempar. Langsung Ya, dilempar langsung gitu ya. dilempar, gitu. Ini pasti udah pada merasa semua ya masyarakat di sini ya. Iya. Maka dari itu teman-teman, kalau memang sampai saat ini TMC masih belum mungkin masih belum ke sana dulu ya Pak, tapi sudah ada Iya. plan untuk dapatnya penyuluhan pada masyarakat. Ya, maka dari itu FPRB ini adalah wadah nih untuk dapatnya bagaimana nantinya isu dari kebencanaan pula. Nah, dari mangrove ini sekarang ya khususnya masyarakat juga bisa mengetahui, oh ini loh manfaat dari ketika kita bisa membudidayakan mangrove seperti Ya, itu ya. 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 Oke, nah lanjut lagi pada Kak Sodik nih ya. Nah, kalau untuk mungkin event harian gitu ya dari TMC ini ada nggak? Kalau harian kita itu tiap minggu biasanya. Tiap minggu. Ya, Oke. minggu. Apa tuh? tiap minggu. Sabtu Minggu kami biasanya ada, bukan biasanya sih, sudah diharuskan. Sudah diharuskan Iya. ada. Oke. Ya seperti halnya membersihkan sampah yang ada di pesisirnya, terus kita pembibitan, Oke. terus ketika nanti ada bibit yang sudah ada daunnya, kita taruh ke lahan-lahan yang kosong seperti itu. Oke. Dan untuk masalah sampah tadi ya, sebetulnya sih planning saya itu ingin menghajar mental masyarakat dulu. Oke, gimana tuh? Menghajar mentalnya itu seperti ini. Nah, yang kita lakukan setiap minggu itu membersihkan sampah. Kan orang Madura itu kan biasanya diidentik dengan ketidakenakan biasanya. Iya, Nah, iya. ketika kami melakukan bersih-bersih di wilayah pesisirnya itu, otomatis kan orang itu merasa nggak enak gitu. Tersentuh. Loh, ini kok ada yang bersihin ya? Berarti ini nggak boleh nih, Nah, ya, oke, nggak oke, boleh ya. nih buang di sini. Seharusnya kan sudah ada tempat sampahnya di Iya. sana. Seharusnya dibuang di sini biar mereka biar nggak bersihin Iya. seperti itu. Nah, Oke. dan kelanjutannya mungkin nanti penyuluhan ke masyarakat seperti itu. Oke. Ya, shock terapi lah. Shock terapi ya Iya. gitu ya untuk masyarakat sendiri. Nah, Iya. kalau dari Kak Razak juga nih menanggapi bagaimana tadi event harian, apakah memang ada juga proker mingguannya, bulanannya sehingga selalu tetap berjalan? Sebenarnya kan kalau kita anggaplah anggota dari Kak Samadi memang Ya. terkait buahnya itu kan kalau sudah dikasih polybag dan semacamnya itu kan kalau seumpamanya tidak ditanam pasti akan layu Oke. karena kepanasan dan semacamnya. Karena untuk mangrove sendiri kan memang meskipun dia itu kuat, bertahannya kuat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi layu ketika memang tidak dipindahkan ke habitatnya. Habitatnya ya. Karena memang kebutuhan air anggaplah di lokasi kita juga harus memadai untuk penyiramannya. Jadi Oke. untuk penumpukan mangrove itu tidak terjadi, kita ketika terasa banyak kita harus menyalurkan seperti itu. Atau kalau biasanya bekerja sama dengan SMA ya. Ya. Juga biasanya bekerja dengan tunas Pelajar. Nah, Nah, pelajar. ya ini dia ya. Berarti udah sejauh ini sudah bekerja sama dengan siapa aja nih Pak. Sehingga Iya. nantinya kita juga akan bisa bersatu karena kan semakin banyak juga semakin ada gotong royongnya juga akan semakin mudah seperti itu. Iya, ya, banyak sih Mbak. Banyak selama ini kita kerjasama itu banyak Tunas hijau. dari organisasi siswa Oke. dan relawan-relawan masyarakat itu banyak, sehingga kita kegiatan itu ya kita dikemas dengan sih Mbak, dengan event hari jadi atau hari oke, apa iya, gitu iya. loh. Baik. Jadi kita dikemas seperti itu. Kalau kegiatan rutin tetap kita tiap minggu gitu, tiap minggu. Dan kalau bulanannya itu kita ya ngikuti event, ngikuti hari sampah dan sebagainya, hari-hari nasional gitu loh Iya. Mbak. Gitu.
Nah, oke. Ada jenisnya nggak sih tanaman mangrove ini? Pastinya ada. Ada apa aja Ya. tuh? Untuk di daerah kami itu kan ada 3 jenis. Ya. Yang pertama itu Rhizopora mucronata. Oke. Itu yang biasa disebut apa ya kalau bahasa Maduranya itu tenceng seperti itu. Tenceng gitu. Iya. Oke, Rhizopora. Nah, yang kedua ada jenis Soneracia alba. Oke. Itu kalau bahasa Maduranya itu bukem. Nah, bukem ini banyak manfaatnya aslinya. Yang pertama bisa dibuat kopi, Oke. mungkin bisa dibuat teh. Kalau yang di Lembung itu kan bisa dibuat kopi. Iya. Ya, di Lembung Pamekasan itu ada dibuat kopi sama teh di sana. Dan yang ketiga jenis api-api. Kalau Maduranya apa ya? Rasera ya. Kalau Rasera, ya. Rasera. Iya. Berarti ada tenceng, bukem sama rasera. Iya, Rasera. Rasera. Nah, Rata-rata di sana itu aja. Cuma 3. Dulu sempat sih kami penelitian. penelitian dan juga ingin mengembangkan jenis baru seperti itu, jenis Blue Guera. Itu bagi kami asing sih, cuman kami coba kembangkan, ternyata belum berhasil seperti itu. Oke. Saya nggak asing ya Kak dengan bahasa seperti Rhizopora alba, karena kebetulan saya mempelajari itu juga gitu. Rhizopora itu ada bolong-bolongnya nggak sih, kayak dari mana gitu asal bahasanya? Kalau saya tahu itu Rhizopora nanti datangnya dari spora seperti itu. Jadi ada nggak sih perbedaannya? Kan kalau kita lewat ya di pantai, udah pokoknya kalau mangrove itu besar, akarnya juga nanti ke bawah gitu kan ya. Nah itu perbedaannya spesifiknya di mana? Nah untuk Rhizopora ini buahnya itu lonjong, memanjang. Oke. Buahnya mana? Ya. Lonjong. Ya. Oke. Dan biasanya itu tuh pohonnya itu bisa apa ya, bisa lebih tinggi dari Soneracia alba ya. Kalau Soneracia alba sendiri itu buahnya itu seperti apa ya? Seperti jambu lah. Seperti jambu, cuman kayak seperti ada bunganya gitu. Oke, bisa dikonsumsi nggak itu? Bisa kalau cara pengolahannya itu benar, bisa dikonsumsi. Bisa juga dibuat sirup kayaknya itu. Sirup mangrove. Berarti benar-benar 1 million benefit ya teman-teman. Jadi bukan hanya tadi untuk dari lingkungannya gitu ya, tanamannya pula, ada juga tadi yang bisa diolah dengan kopi. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan untuk membudidayakannya gitu kan ya? Ayolah gitu kan ya. Jadi benar-benar udah kayak 1000 manfaat, gak ada yang kurang gitu nggak sih ya? Jadi memang benar nggak ada minusnya gitu ya teman-teman ya. Nah jenis tanaman kalau tadi kita bicarakan gitu Kak ya. Nah sekarang kita mungkin lagi lebih tinggi. Nah apa sih nantinya ataupun kontribusi dari pemerintah melihat TMC ini sendiri? Ada nggak sih dari pemerintah tersebut gitu, melihat TMC ini udah sesuai nih gitu, manfaatnya juga bukan hanya untuk individu namun untuk masyarakat juga. Ada nggak sih pandangan dari pemerintah sampai saat ini? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah kita dari pemerintah setempat itu, terutama di desa kami, dari pemerintah desa juga pemerintah daerah juga provinsi pusat juga mendukung dengan kita Mbak. Kita sudah pernah kerjasama karena di kami kerjasama dengan pendidikan Mbak, dengan Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di lokasi kami itu pernah dibuatkan riset untuk penelitian ini mangrove. Baik. Untuk penelitian mangrove dijadikan skripsi untuk Fakultas Kelautan di Unijoyo. Jadi kita kerjasama dengan pendidikan juga, dengan pemerintah juga kita Mbak, sangat mendukung. Pemerintah daerah ini sangat mendukung sebenarnya dengan kita, karena selama ini tentunya di Camplong ini cuman kita yang aktif. Cuman kita yang aktif. Jadi kalau kita ini kan lebih ke perikanan. Ya, karena di sana lokasinya perikanan. Kalau
nol lokasinya kita itu 0 sampai berapa mil itu lokasinya perikanan. Jadi kita fokus ke perikanan. Oke. Haruskah anggota dari TMC ini dari perikanan atau yang kelautan atau tidak? Oh, enggak. Ya. Beda-beda sih, Mas. Beda ya pastinya ya. Karena kalau itu aja semua monoton juga gitu. Enggak bisa kita menggabungkan gitu loh. Jadi karena kalau satu rasa itu enggak enak sih sebenarnya. Satu rasa. Kan iya. Kalau benar itu. Kalau satu rasa itu enggak enak. Jadi kalau harus kita mau enak itu harus beda rasa gitu. Aduh. Nano ya. Oke, ini kalau tadi kita sudah banyak tanya ya ataupun mungkin kupas tuntas gitu ya, apa sih yang menjadi terus isu dari kebencanaan ataupun penanaman mangrove ini? Nah, mungkin dari sana nih para peserta yang di luar sana udah siap untuk bertanya, dia tadi udah menggebu-gebu gitu ya. Aduh, aku mau nanya nih, ada yang pengen, ada yang penasaran gitu, ada lebih kepo juga gitu. Silahkan. Terima kasih Mbak Gemma. Mbak Gemma, aduh, ini di pikirannya siapa ya ini? Mungkin kepikiran rasa tadi. Iya, rasa ya, benar. Ini tadi sempat memang mendengar mengenai dampak-dampak atau faktor penyebab kerusakan mangrove. Iya. Juga kayak sampah, terus juga reklamasi, penambangan pasir. Itu seringkali yang memang banyak yang ditemukan. Iya, benar. Nah, mungkin dari TMC sendiri nih, untuk luasan lahan ini punya data nggak sendiri gitu? Luasan dari mungkin sejak awal pendirian TMC, lahan konservasi mangrove ini ada sekian gitu. Oke. Terus per tahunnya ada sekian, dan seiring dengan kegiatan TMC yang sudah dilakukan. Gitu. Terus memang yang paling potensi memang 3 itu atau memang ada yang lain gitu untuk yang kerusakan mangrove? Oh iya. Oke, silakan langsung. Ya gini, kita untuk data lokasi kita itu sekitar selama ini yang kita rawat, yang kita bedah itu sekitar 14 hektar. Oke, jadi punya data sendiri gitu? Iya, sekitar 14 hektar. Karena yang itu yang ada mangrove-nya, yang kita mau selamatkan sebenarnya itu. Yang kalau sisanya mungkin sisa ke timurnya itu sekitar 18 hektar. Yeah. Sekitar 18 hektar ke timur dari lokasi kita itu sudah amburadul, sudah ada lah. Mungkin ada 10% lah mangrove-nya. Jadi 14 hektar itu ke barat. Iya. Ya. Sekitar 14 hektar itu ke barat dari lokasi kita tuh ke barat 14 hektar. Itu yang kita rawat sebenarnya. Dan dari sana, dari lokasi kita, semenjak adanya TMC, yang paling merusak itu sebenarnya reklamasi. Yang paling merusak. Karena kalau ini orang cari pakan ternak dan sebagainya, ini masih tidak mematikan gitu loh, tidak membunuh mangrove sebenarnya. Okay. Kalau reklamasi ya tentunya rata gitu loh. Okay. Dibantu oleh Kak Sodik, tadi ada pertanyaan, selain 3 itu ada lagi nggak? Dari kerusakannya ya tadi ya Mas ya. Ya, yang pertama itu kan dari sampah ya, dan banyak sih dari reklamasi, penambangan pasir juga, dan apa ya, ya itu biasanya ada oknum. Ada oknum juga ya pastinya ya. Ada oknum biasanya apa ya, ngambil pohonnya, menebang gitu. Buat apa ya? Buat kalau misalkan mereka buat kandang sapi gitu, itu biasanya diambil pohonnya terus dibuat kandang sapi seperti itu. Karena apa? Pohon mangrove ini sangat kuat soalnya. Tahan. Kalau saya bisa bandingkan ataupun nanya dengan pohon jati itu gimana? Lebih kuat jati? Mangrove malah ya. Tahan banting. Tahan banting juga. Oke. Iya, mangrove. Memang mangrove yang paling kuat. Oke. Mangrove. Nah, kalau seperti itu pernah nggak
kayak ketemu gitu oknumnya siapa gitu, terus langsung dikasih tahu, mau nggak dikasih tahu kayak gitu? Sebetulnya sih dulu pernah ada, cuman sama penasihat kita itu diberi peringatan lah sama orang yang nebang itu, biar udah cukup ini aja, lain kali jangan diulangi lagi seperti itu. Malah diulangi lagi dong. Ya, kalau kita survei kan biasanya kita kan survei biasanya tiap minggu itu, kadang 2 pohon hilang sudah ditebang, ini kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu ditebang ini. Seperti kelihatan itu. Ya, kalau ditebang. Nah, bertahan nggak sih itu mangrove? Maksudnya sampai nggak ada umurnya, jadi benar-benar terus aja bertahan kalau memang tidak ditebang atau tidak dirusak? Enggak sih, Mbak. Enggak. Mati juga sih sebenarnya. Mati juga. Oke. Iya, mati ngering, Mbak. Dari ujung itu mengering biasanya. Makanya sebelum itu punah, sebelum yang tua-tua itu punah, kita bibit baru yang gitu. baru. Atau kan nanti kalau sudah tua ini pohon mangrove juga akan berpengaruh pada pohon yang masih muda. Jadi harus tetap bagaimana caranya kalau udah tua ini kelihatan kan kalau biasa sudah di mangrove itu langsung dicabut atau ditebang atau bagaimana? Ditakutkan menjadi hama untuk yang lainnya. Enggak ya berarti. Oke. Kadang ada ya tanaman yang seperti itu, kalau udah kering silakan untuk langsung dicabut daun-daunnya. Kalau untuk mangrove tidak gitu ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman, mulai dari bagaimana latar belakang maupun alasannya membuat TMC ini sendiri ataupun dan mangrove conservation ya, yang mana banyak sekali mulai dari faktor-faktornya, penyebabnya, alasannya, mulai juga latar belakang yang harus dibuat seperti itu. Nah, pastinya tidak menutup kemungkinan alasan dibuatnya ini sebagai manfaat untuk kita sendiri ya, dan pastinya masyarakat seperti itu. Jadi bukan hanya ingin manfaat sendiri udah deh cukup, enggak. Jadi memang untuk masyarakat. Nah, untuk teman-teman sekalian juga atau masyarakat sekalian pula harus mengetahui bagaimana nantinya kita juga harus membudidayakan, juga harus menanam dan yang lainnya. Cukup deh kalau memang tidak masuk anggotanya, cukup dijaga saja, tidak dirusak seperti itu ya. Itu yang harus masyarakat ketahui. Nah, mungkin dari Kak Samadi nih bisa menjadi perwakilan dari anggota TMC selaku juga ketua ya, memberikan closing statement untuk podcast hari ini dengan tema terus isu aktivitas dari mangrove sendiri. Oke, terima kasih Mbak. Dari saya sendiri selaku ketua Pokmas, selaku ketua dari TMC, ini untuk menyarankan kepada masyarakat, ayo kita lah sadarkan diri, sadar diri kalau pentingnya mangrove itu di masyarakat pesisir itu sangat luar biasa, terutama juga pemerintah Mbak. Sebenarnya masyarakat tanpa pemerintah itu tidak bisa gitu loh. Tetap ada yang cengel mestinya gitu loh. Jadi dari pemerintah juga ayolah dukung kita sebenarnya. Ayo terutama di pemerintah desa itu sebenarnya. Itu ya tadi ya. Jadi benar-benar closing statement yang sudah diberikan oleh Kak Samadi ini, kalau tidak ada dukungan pemerintah juga nantinya ada bahasa nihil seperti itu ya. Jadi haruslah kita berpegang teguh bersama gitu ya, bergotong royong bersama untuk dapatnya menciptakan budidaya yang luar biasa seperti itu ya. Nah, untuk dapatnya masyarakat sekalian, untuk dapatnya juga bisa mengetahui bagaimana manfaat maupun kita sudah beralih di Society 5.0 gitu ya, sehingga mudah sekali untuk mencari informasi. Ada nggak sih ini jejak digital dari TMC? Mungkin IG-nya, IG? Ada. Ini nih, jadi bisa langsung saja. Ada webnya juga, Pak. Webnya juga ada. IG-nya apa nih namanya kalau boleh tahu? Pokmaswas Permata ya, itu ya dari TMC sendiri, nanti kita juga akan berikan di sini. Nah, untuk dari IG masing-masing yang ada di sini nanti bisa langsung aja menghubungi FPRB aja ya gitu ya, biar lebih kenal dan lebih akrab gitu ya. Mungkin enggak Kak, aku kayaknya enggak mau deh untuk IG dari mungkin gitu ya komunitasnya, kayaknya orangnya aja gitu loh. Gitu ya, kita akan memberikan waktu gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk menjadikan wadah dari kebencanaan maupun terus isu lainnya dari FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana. Nah, untuk sekian dari kami, bisa bareng-bareng ya kalau saya ucapkan salam FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa? Oke. Bareng-bareng ya. FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.